Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Pasti udah pada nungguin ya, karena tema kita Masya Allah ini ya. Akhwat Zaman Now. Waduh. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al Ustadz Kembar, Masya Allah ada Ustadz Adi dan Alwi. Ini kita kembar tiga kayaknya nih. Iya. Iya. Adi, Alwi, Ali. Ali. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillah. Kembar semenjak kecil tuh baru-baru ini aja. Katanya sih, konon katanya sih 35 tahun yang lalu masih bersama. Jadi kita kembar nih, ari-arinya keluar duluan. Oh, keluar duluan. Jadi Oh, jadi yang duluan ari-arinya ya. Masya Allah. yang abang yang mana sih sebenarnya mungkin jamaah pengen tahu. Yang abang itu yang lahir duluan biasanya. Bang begitu, ya Allah guru. Yang lahir duluan itu pasti abangnya. Iya bener. Jadi yang duluan pasti abangnya ya, yang belakangan adiknya. Duluan. Oh, baik. Adi yang duluan. Adi duluan, Ustadz Alwi yang belakangan. Iya. Nah baik, ini kita ngebahas masalah akhwat zaman now. Nah mohon ilmunya nih, sebenarnya akhwat zaman now ini kayak apa sih? Atau sebenarnya akhwat zaman now ini sebenarnya nggak boleh ketinggalan-ketinggalan banget? Atau pada kebablasan? Atau emang udah keren atau bagaimana mungkin mohon ilmunya? Masya Allah. Boleh dibuka nih maskernya. Nah kelihatan udah mirip gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara masalah akhwat zaman now, ada perbedaan gak sih sama akhwat zaman old gitu ya. Jadi kalau akhwat zaman now itu memang sebetulnya hanya terjadi perbedaan waktu aja. Sebetulnya kalau kita ngomongin akhwat, mau zaman now, mau zaman old, semuanya sama-sama adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kewajiban beribadah, yang punya kewajiban untuk menyempurnakan takwa, seharusnya tinggal fotokopi dari yang lama. Akhwat zaman now tinggal berkaca dengan akhwat zaman old. Bagaimana kita lihat pejuang-pejuang di zaman Rasulullah SAW, banyak sahabat-sahabat di kalangan wanita, banyak juga pendakwah-pendakwah yang dia bukan laki-laki, perempuan. Pejuang-pejuang muslimah itu banyak dan itu bisa dijadikan kaca, cerminan bagi aktivis-aktivis dakwah perempuan khususnya di zaman sekarang. Zaman now ini cuma nanya istilah aja sih sebenarnya. Bagaimana kaum milenial menyikapi perbedaan situasi. Jadi stimultan dari luar itu memang agak lebih ekstrim itu di zaman sekarang. Dulu mungkin kita nggak ngerasain tuh yang namanya handphone itu mungkin bapak-bapak kita doang yang punya. Kita nggak ngerasain, kita masih asik main gundu, ya Bang Ali. Masih asik main petak umpet, main benteng. Iya. Nggak ada zaman sekarang anak-anak kayak begitu. Nah pergeseran yang sangat ekstrim inilah yang akhirnya memicu banyaknya tantangan. Sebetulnya ini tantangan buat akhwat zaman now. Bagaimana dia bisa menyempurnakan langkahnya walaupun banyak hambatan, walaupun banyak rintangan. Sebetulnya bukan dijadiin sebuah halangan. Justru ini adalah satu hal yang bagi akhwat zaman sekarang ini harusnya jadi nilai lebih, bonus bagi mereka. Karena di mana hambatan itu banyak, pasti pahalanya juga lebih banyak. Dan kita jangan lupa kita sudah dipuji-puji oleh Rasul SAW. Umat yang tidak berjumpa langsung sama Nabi. Umat yang jauh zamannya dari Nabi SAW. Tapi kita mampu beriman dan bertakwa kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya akhwat zaman now tergantung bagaimana mereka menyikapinya. Kalau dia ikut-ikutan bisa hancur. Tapi kalau dia bertahan dengan yang sudah diajarkan oleh para pendahulu, maka insya Allah mereka bisa bertahan. Iya, jadi begitu. Nah ini gantian nih. Iya, Namanya iya, kembar begitu Bang. Iya, emang namanya kembar ya ganti-gantian. Jadi meskipun kembar, tetap di zaman pandemi gini kita mesti social dispenser. Physical distancing. Distancing. Iyalah dispenser. Iya ya. Jadi mengenai akhwat, Iya, kalau benar. kita ambil dari asal katanya tuh, ikhwan itu laki-laki, akhwat tuh perempuan ya, saudara perempuan. Diambil dari kata ukhtun, perempuan, jamaknya akhwat. Zaman now ya lebih kepada istilah perempuan-perempuan yang sedang berhijrah gitu ya, di kalangan milenial. Saudara-saudari kita yang sedang mencoba untuk mendekat kepada Allah namun tetap dengan tidak meninggalkan
perkembangan zaman. Emansipasi juga kan. Emansipasi guru. Emansipasi, Iya. kesetaraan gender. Itu Oh. kan isu-isu yang memang harus diangkat. Dan karena memang Allah itu melihat kita tuh sama. Mm-mm, mm-mm. Yang beda hanya kadar takwanya kan begitu. Benar. Nah jadi akhwat zaman now juga, bagaimana saudara saya mengatakan bahwasanya sebetulnya hanya zaman saja yang berubah. Tapi teladan ya itu aja. Seperti kita tahu bahwasanya teladan zaman dulu ada Sayyidatu Nisa Ahlil Jannah. Ada 4 pelopor, pedoman, teladan paling mulia di surga dari kalangan wanita, 4 orang. Siapa dia? Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah, dan yang keempat Asiyah, zaujah Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dari mereka saja kita juga bisa ambil contoh tuh. Dari Maryam binti Imran. Jangan sampai kita lupa siapa beliau, Sayyidatuna Maryam. Beliau adalah seorang wanita suci yang mampu menjaga kesuciannya, yang ia hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar berzikir kepada Allah, mendekat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama Allah menitipkan anak meskipun tanpa suami, tapi beliau ikhlas dan kemudian beliau juga tabah sabar menghadapi fitnah yang datang akibat punya anak nggak ada bapak. Zaman sekarang kan banyak tuh Iya. sok-sok nyontoin Sayyidah Maryam, Iya nggak bisa. punya anak kagak punya bapak. Beda Ya, urusannya. beda itu saja. Sebenarnya bapaknya ada. Sebenarnya bapaknya cuma kagak mau ngaku gitu. Waliyadzubillah, itulah zaman sekarang. Tapi kalau kita mengaca kepada Sayyidah Maryam, beliau begitu menjaga kesuciannya. Ini yang mesti kita ambil ibrohnya. Yang sehingga akhwat zaman now juga harus seperti Sayyidah Maryam. Menjaga kesuciannya dimanapun ia berada. Habiskan waktunya untuk terus mendekat kepada Allah. Juga jangan lupa kepada Sayyidah Khadijah. Beliau wanita setia yang menemani Rasulullah SAW di dalam hidupnya. Yang beliau juga seorang hartawan, hartawati yang kaya raya dan uangnya habis hartanya hanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir sisa hidupnya beliau menitipkan wasiat kepada Rasulullah suaminya. Dia bilang, "Wahai suamiku Rasulullah, andai kata aku telah meninggal dunia dan engkau mendapati halangan di dalam dakwahmu, engkau mendapati rintangan di dalam dakwahmu, urusan harta, maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku, jual untuk perjuangan jalan dakwahmu." Dahsyatnya semangat juang beliau sebagai seorang wanita. Dan itu yang mesti dicontoh akhwat zaman now. Itu yang mesti diambil semangat juangnya untuk tetap berada di jalan dakwah meskipun hanya sebagai wanita. Dan juga jangan lupa ada Sayyidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah SAW, yang begitu tabah menemani dakwah ayahnya meskipun dilempari kotoran onta, disambit oleh batu sampai pelipis Rasulullah terluka, beliau yang menemaninya. Bahkan ketika beliau sudah berumah tangga, beliau selalu menjadi wanita yang senantiasa taat dan patuh kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan satu ketika saking dermawannya digambarkan di dalam satu riwayat, Sayyidah Fatimah ini Rasulullah didatengin sama orang musafir. Ini musafir minta bantuan sama Rasulullah. Rasulullah bilang, "Main di syai', enggak ada sesuatu pada diriku saat ini. Silahkan engkau minta kepada putriku Fatimah." Dia datangin Fatimah. Begitu sampai di sana, Fatimah adalah salah satu orang yang manusia ketika ada yang mendatanginya, dia tidak akan pernah menolaknya. Datang ini musafir, menyampaikan amanat dari Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu hal untuk bisa membuatnya bisa bekal pulang ke rumahnya di daerahnya. Fatimah berpikir apa yang dia punya. Dia juga gak punya apa-apa. Tapi dia ingat dia pernah dikasih kalung pemberian oleh suaminya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalung kesayangan suami yang dikasih ke istrinya. Diambil, dia bilang, "Ambil ini dan jual." Lalu kemudian dia ini musafir datang ke pasar, dia jual itu kalungnya Sayyidah Fatimah. Sahabat Amr ibn Yasir mendengarnya. Dia bilang, "Wah, ini putri Rasulullah memberikan kalungnya untuk dijual kepada musafir." Dia yang beli. Gak usah ditawar, ditanya apa yang kau butuhkan. "Aku butuh roti dan daging untuk hari ini dan aku butuh 10 dinar untuk perbekalan aku pulang." Lalu Ammar bin Yasir memberikan 20 dinar, memberikan ontaknya dan memberikan perbekalan makannya.
Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian setelah kalungnya kembali di tangan Ammar bin Yasir, menghadapi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kalung aku hadiahkan kepadamu. Kalung putrimu. Masya Allah. Rasulullah tersenyum dan kemudian Rasulullah bilang, lihat nih dermawannya Fatimah bisa mengembalikan orang yang tadinya fakir menjadi terpenuhi hajatnya. Orang yang tadinya tidak memiliki apa-apa jadi memiliki apa-apa. Bahkan yang mengantarkan hadiah tersebut adalah budaknya Ammar bin Yasir. Dimerdekakan. Masya Allah. Ini yang mesti zaman now akhwat meniru sifat itu. Tabahnya, lalu kemudian dermawannya, murah hatinya. Nah saat ini banyak perkembangan-perkembangan yang mengganggu daripada mentalitas akhwat zaman now sih. Ya, pastinya akhwat zaman now ini banyak mengalami cobaan-cobaan, beberapa hambatan itu pasti ada. Oleh karenanya perbekalan untuk menjadi seorang pegiat dakwah akhwat zaman now itu harus ada. Pertama dia harus melek pendidikan. Bukan hanya sekedar status semata. Bukan hanya sekedar gengsi. Gue banyak kajian, gue ikut kajian ini, hijrah temanya anu-anu. Nah, bukan hanya sekedar itu tapi dia harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuji dan meninggikan derajat mereka yang akan menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmunya ikhlas, Allah tuh akan menyisipkan satu hadiah, diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya buat semua orang yang berilmu, yang menuntut ilmu. Terus apa lagi? Untuk menghadapi era globalisasi saat ini, dia juga harus melek teknologi. Nah, ini yang paling fatal nih. Teknologi sekarang yang tadi sudah disampaikan di awal, ini pergerakannya tuh drastis, ekstrim sekali. Wah, dan sangat amat mungkin kalau bapak-bapak kita nih melihat keadaan yang sekarang aneh, itu 180 derajat. Bagaimana ada teknologi yang bisa langsung dilihat jutaan manusia yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Tapi lihat zaman sekarang, ibu-ibu pemirsa di rumah mungkin kita bisa lihat ya fenomena belajar online ini memang sudah semarak. Di semua berbagai lini itu banyakan online. Anak-anak kita sekolah online. Begitu sekolah online harusnya kita dampingin terus. Kenapa? Kalau nggak didampingin anak-anak kita bisa salah kaprah. Itu tuh handphone tuh ntar dijadiin mainan, game online sudah banyak Bu. Itu anak-anak kita bisa main sendiri, ngomong sendiri, berantem sendiri. Ayo ayo maju, maju. Oh tembak-tembak, musuhnya ada di belakang pintu. Nggak tahu dia ngomong sama siapa. Tuh anak sekarang tuh ada PUBG, ada Mobile Legend dan lain sebagainya, banyak game-game yang menggerus daripada anak-anak kita. Nggak sampai di situ, ada aplikasi-aplikasi yang zaman now juga. Dulu orang bangkis, Hashim gitu ya. Sekarang beda bangkisnya, how you like that? Hai, ya Allah. Tereret begitu. Beda. Iya, Jadi anak-anak sekarang protesnya juga udah beda, Bang Ali. Anak-anak sekarang protesnya nih pakai lagu. Mengapa engkau bersedih? Biasalah. Wah. Jadi mereka tuh mengikuti zaman yang ada sekarang. Tantangan untuk para akhwat, pegiat dakwah yang sudah menapakkan kakinya di langkah jalan dakwah adalah terus mengikuti perkembangan teknologi tanpa terbawa arus. Justru mereka harus membuat satu suasana, satu aura bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Kajian-kajian online, kita bisa gelar tuh semua kajian secara online. Kita bisa undang beberapa penceramah untuk bisa tampil juga walaupun dengan online. Karena memang sekarang anak-anak lebih jarang nonton TV. Sekarang frekuensinya udah ke handphone tuh. Pasti yang dilihat tuh handphone. TV mah nggak dicolek-colek. Mungkin yang nyolek TV mah ibu-ibu doang nonton sinetron udah. Anak-anak udah jadi udah bukan gangguan buat ibu-ibu ya Bu ya. Pemirsa di rumah juga harus sadar nih kita nih dalam keadaan yang seperti ini kita sudah dicoba sama Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai musibah khususnya nih pandemi seperti ini. Justru teknologi bisa menjadi jembatan dan ladang amal kita. Jangan kita terbawa teknologi tapi manfaatkan teknologi tersebut untuk langkah dakwah kita. Jadi akhwat zaman now jangan sedih, jangan takut. Setiap langkah kita pasti diridai Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dijadikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap musibah-musibah yang terjadi. Begitu kalau menurut kita ini begini nih Bang Ali. Iya baik.
Ya akhwat zaman now tantangannya lebih banyak dan jadikan tantangan itu selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jangan sampai tantangan-tantangan itu menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Tetap semangat buat akhwat zaman now pastinya ya. Dan baik sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم